Ibu, perkenalkan kami dari SMKN 57 Jakarta dengan saya Reva. Saya Milan. Jadi di sini tujuan kami untuk mewawancarai Ibu tentang kebiasaan pembuang sampah di sini. Tuh. Apakah Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya sebentar? Boleh perkenalkan dulu, nama Ibu siapa? Nama Ibu Rahmawati, Oke. Ketua RT 5 kurang Jalan 4. Baik, kita mulai sesi tanya jawabnya ya Bu. Ya. Apa sih masalah yang sering terjadi di lingkungan RT ini? Seperti misalnya kurangnya kesadaran warga terhadap pembuangan sampah atau bagaimana? Oh, itu mah jelas. Soalnya sekarang kan lagi digalakan tuh pilah-pilah sampah. Tapi karena belum ada sosialisasi resmi dari kelurahan, kita insya Allah ada undangan sih, beberapa hari nanti ada rapat. Memang kendalanya itu karena dari atas kan hanya nyuruh aja ya, tidak difasilitasin. Kan ada sampah organik, non organik, residu. Ya kan harusnya ada 3 tempat tuh, atau 3 tempat. Kita udah pisah-pisah nih. Kan di sana jadi satu lagi. Sampah liar kan ada sendiri ya. Oh, sampah hampir tiap bulan saya bayar sampah liar tuh ke tukang sampahnya. Bang, tolong diangkut ya. Karena kesadaran masyarakat tuh untuk kebersihan tuh di sini tuh sangat minim. Lanjut Bu, pertanyaan kedua. Bagaimana kebiasaan warga dalam membuang sampah di lingkungan RT ini? Oh, yang tadi Ibu sudah jelasin ya. Kalau yang sadar sih buang sama tempat sampah. Kalau yang nggak mau bayar, main buang sampah sembarangan aja. Di jalan ini, di samping musola, di jalan raya, di kebetulan wilayah RT 5 luas ya. Luas banget dari ujung ke ujung nih. Jadi saya temuin tuh sampah berkarung-karung. Kita tinggal telepon sih sama PPSU, tapi kan nggak enak kalau keseringan. Kan banyak nih yang warga yang kurang kesadaran dirinya terhadap sampahnya. Nah, apakah Ibu sendiri memiliki aturan atau sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan? Sebetulnya kita udah pasang sanksi ya, tapi kan namanya cuma dibaca doang. Udah gitu, walaupun ada CCTV, nggak bisa juga kita kena ke orangnya, gitu kan? Karena ya kadang-kadang yang buang bukan orang sini juga, kita nggak tahu juga sih ya, gitu. Sekarang kan tempat sampah udah nggak boleh lagi dibakar, ya kan? Jadi warga yang sadar-sadar, yang masa bodoh kayak gitu. Kayak gitu udah hampir tiap bulan bayar sampah liar. Yang aja lah. Tapi ada anggarannya kan ya? Oke. Ya kita kan doang hiburan bulanan ya. Baik Ibu, lanjut ya pertanyaan keempat. Apa sih kendala terbesar yang Ibu jalani selama ini sebagai Ibu RT? Kendala saya terbesar yaitu kurangnya, tidak adanya rasa memiliki. Oh, ini wilayah saya, harus jaga kebersihan, nggak ada. Jadi mereka bersifat individu masing-masing aja. Yang penting saya udah bayar sampah, ya kan, bodo amat mau yang lain kotor enggaknya. Kadang ya kita mau bilangin, kita dibilang baik-baik, bilang iya, tapi kan kita nggak bisa memantau 24 jam. Ya kan, karena itu kesadaran mereka sendiri ya, kesadaran mereka masing-masing. Itu emang kendalanya itu kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan tuh lebih agak gimana ya, saya sampai sedih, pengen nangis kadang gitu ya. Lu gimana cara bilanginnya ya kan, mereka kan makanya gini, mereka tuh udah dewasa lah ya kan, masa untuk diri sendiri aja susah. Dikurangnya kesadaran terhadap warganya sendiri ya. Oke, baik, lanjut pertanyaan kelima ya Bu. Apakah ada lokasi yang sering menjadi tempat pembuangan sampah liar? Jadi warganya buang sampah sembarangan area. Ada nih, samping musola. Terus di ujung sana kan betul luas nih, tahu nggak Mas? Yang belakang ujung sana dekat Anuria. Iya. Itu tuh sering tuh sampai numpuk. Di sini juga sering ada tuh. Ya itu dah 3 titik tuh yang sering dibuang. Berarti bukan orang sini sih, dari orang lewat buang. Buangnya nggak tanggung-tanggung Mbak, berkarung-karung. Dipakai CCTV juga percuma coba, nggak ini juga, nggak kenal juga, tangkap gitu loh Mas. Kita sih pengennya OTT ya, operasi tangkap tangan tuh ya, tapi nggak pernah. Karena mereka cerdik ya, buangnya jam 2 malam, jam 3 malam biasanya gitu. Wah, parah banget itu sih. Iya, biasanya pulang juga buangnya masih gitu. Lanjut pertanyaan ke-6 ya Bu. Menurut Ibu, apa penyebab utama warga membuang sampah sembarangan sih? Karena merasa tidak ada tanggung jawab. Jadi kurang rasanya tanggung jawab tentang kebersihan. Itu aja sih saya bilang. Kurangnya rasa tanggung jawab tentang kebersihan, kurangnya peduli kepada lingkungan.
Itu aja. Oke, baik. Lanjut pertanyaan ketujuh ya. Apakah pernah terjadi konflik karena masalah sampah? Pernah. Kenapa tuh? Jadi protes lah tuh orang depan, Bu, ini udah buang sampah. Terus saya bilang, Pak, sebetulnya sampah itu urusan Bapak ya, bukan saya. Itu kan rumah Bapak, gitu ya. Kenapa sih rumah Bapak selalu dibuangin sampah, saya gitu. Padahal saya bilang gini ya, itu tergantung amal kebaikan. Karena emang depan rumah selalu dibuangin sampah sama orang sih, gue bingung ya. Banyak gedung nggak pernah dibuang, cuma dia maunya dibuangin sampah sih, gue bingung. Kenapa nih, ada apa nih orang? Depan rumah selalu dibuangin. Apakah ada konflik dengan orang luar atau bagaimana kira-kira? Ya karena sih katanya orangnya situ agak pelit ya, nggak peduli sama itu gitu aja gitu. Karena ada sebab, ada sebab ya kan. Karena dia nggak peduli, jadi orang juga itu nggak peduli sama dia juga. Gitu aja, masa bodoh. Iya, tak bertuai. Ya, lanjut pertanyaan ke-8 ya, Bu. Biasanya kelompok usia mana sih yang paling sering melanggar aturan membuang sampah sembarangan? Kalau usia sih ya kan ya usia produktif. Iya, karena masih, kalau nggak mungkin lah lansia ujuk-ujuk buang sampah di jalan. Biasanya usia produktif biasanya. Kalau usia curiga tuh biasanya yang dagang-dagang tuh. Sangat kesadaran diri juga ya. Maka nggak mau buang sampah tapi gayanya ini elit. Mau bayar sampah sulit. Nah, gitu. Baik Ibu, lanjut ya pertanyaan ke-9 ya. Dalam 3-5 tahun terakhir, apakah pernah terjadi banjir atau genangan yang disebabkan oleh sampah? Bisa Ibu jelaskan? Pernah. Ini catering di bawah ini, dekat rumahnya Mas. Ya, yang catering itu karena dia sampahnya terlalu banyak. Saya juga nggak mantau ya, karena kan yang punya kontrakan harusnya mantau ya. Tiba-tiba banjir tuh, seumur-umur nggak pernah banjir ya. Tiba-tiba banjir, ternyata dia buang sampah di situ. Karena dia keberatan bayar sampah, tukang sampah nggak mau 100.000, nggak mau Mbak, sampai berkarung-karung begitu bau, kan dia catering, ya kan. Pernah itu kejadian banjir, tapi semenjak itu kan kita panggil PPSU tuh, Progres itu deh, kerja bakti sama dia sendiri ya. Sih, ya mudah-mudahan nggak banjir lagi deh, ya kan. Tapi sampai saat ini belum ada lagi. Oke, baik. Pertanyaan ke-10 ya. Apa sih pesan dan harapan Ibu kepada seluruh warga agar kebiasaan membuang sampah menjadi lebih baik serta lingkungan tetap bersih, sehat dan nyaman untuk semuanya? Pesan saya itulah kesadaran diri aja. Ini rumah saya nih harus bersih, kan lihatnya enak, bersih, lihatnya indah, ya kan. Kesadaran di sendiri, jangan sampai maaf ya, itu rumah-rumah kamu, itu kan pribadi kamu, ya kan. Kita bisa lihat pribadinya, lihat dari juga rumahnya bagaimana, ya kan. Jangan hanya dari pakaiannya aja dibagusin, tapi di sampahnya juga tolong, ya kan. Jangan sampai nggak mau bayar sampah, tapi buangnya kemana-mana, ya kan. Sekalinya bayar sampah, seenaknya aja buang. Maksud saya kesadaran diri dan pintarlah untuk oh ini nggak bagus nih, ya kan, ini nggak boleh begini. Harusnya mereka paham. Bukan anak TK ya, bukan anak TK ya kan, orang dewasa lo ngerti lah, paham ya. Sebetulnya ini buang sampah ini nggak boleh, ya kan. Tapi kok malah mereka melaksanakan seperti itu. Jadi kayaknya sifat untuk dewasanya kurang, nggak ada. Ya, semoga pesan Bu RT-nya didengar ya, teman-teman. Amin. Ya. Lanjut pertanyaan terakhir nih. Apakah ada inovasi nih atau program baru yang ingin Ibu laksanakan? Ya ada, dari pemerintah pilah-pilah sampah. Yang tadi itu dari awal, pilah-pilah sampah untuk tidak membuang sampah rumah tangga seperti sayuran, sisa sayuran, nasi, lauk itu kan sampah rumah tangga. Jadi yang diterima pemerintah itu hanya sampah residu, sampah yang tidak bisa daur ulang seperti pampers, plastik, kaca gitu. Memang kita baru rencana sih, karena dari atas juga baru mau kita rapatin nanti. Karena di sini padat. Iya, padat penduduk ya. Itu terkenal kuya sama kumis. Kumuh kaya, kumuh miskin. Padat iya. Dia mah wilayahnya kecil, tapi masyarakatnya banyak, padat. Di Pela Mampang terkenal padat emang. Baik, jadi programnya itu seperti pemilahan sampah ya, jadi dipilah-pilah gitu. Itu kendalanya, mau taruh di mana, tempatnya mana, harusnya kan disediain ya.
sama pemerintah nih 3 tempat nih sampahin. Sebetulnya sih dulu pernah dikasih ya dari tahun 2018, tapi kan hanya nyuruh doang dari atas semuanya, follow up-nya nggak ada, kelanjutannya nggak ada gitu, hanya nyuruh-nyuruh doang. Nanti sukses jadi kerja pemerintahan, jangan cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Iya. Semoga pemerintah denger ya suara ibu ini, ibu RT ini. Nyuruh doang. Kita di bawah yang berbenturan dengan warga, dengan masyarakat. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami semua. Baik Pak, perkenalkan kami dari SMK 57 Jakarta. Di sini kita bertujuan untuk mewawancarai Bapak tentang pembiasaan pembuangan sampah di sini. Boleh perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Edi. Baik, langsung saja pertanyaan pertama ya Bapak. Bagaimana sih kebiasaan Bapak dalam membuang sampah setiap harinya? Saya biasa membuang sampah setiap harinya. Pertama, saya tampung dulu, diikat, lalu pas sudah penuh baru buang ke tempatnya di depan. Baik guys, ini bapaknya kan berjualan, jadi ini POV dari yang berjualan ya. Lanjut Pak, pertanyaan kedua. Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan membuang sampah karena tempat sampahnya penuh atau pengangkutan yang terlambat? Ya, pernah. Jadi sering terlambatnya pengambilan sampah di depan, sampah terlalu numpuk. Jadi kadang berauran ke jalanan mengganggu aktivitas warga. Kalau misalnya terlambat pengangkutan itu karena apa ya kira-kira? Karena kadang pembuangannya agak sulit, penampungannya agak sulit dia katanya. Penuh ya? Penuh ya, betul. Ya, baik. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Apakah masalah sampah pernah mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari? Ya, pernah. Kadang sampah itu penuh, ada bau-bau nggak sedap lah gitu, ya kan? Jadi nggak mengenakan? Ya, betul. Saya kan dagang di depan rumah, jadi kurang enak lah. Oke, baik. Yang keempat ya. Apa sih perubahan yang Bapak inginkan untuk sekitar lingkungan di sini? Perubahan masalah sampah. Ya. Ini kan ada ada pemberitahuan dari RT bahwa sampah akan dibagi menjadi 3 bagian tuh. Sampah basah, sampah kering, dan sampah rumah tangga. Jadi program ya, melaksanakan Iya, program dari pemerintah ya melaksanakan. ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bapak, jika menyampaikan suatu usulan kepada Ibu RT mengenai masalah sampah, apa usulan tersebut? Usulannya bahwa kalau masalah sampah diambilnya tepat waktu lah, jangan sampai numpuk, jangan sampai terlalu lama, bisa numpuk jadi mengganggu aktivitas. Jadi bisa kadang 2 hari sekali diangkut, 2 hari sekali diangkut gitu. Oke, baik guys, ini jadi POV dari warga sekitar yang berjualan ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya ya. Baik Ibu, perkenalkan kami dari SMK 57 Jakarta. Apakah Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya untuk kami? Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Sri Wulandari. Kita mulai sesi tanya jawabnya ya. Yang pertama, bagaimana sih kebiasaan Ibu dalam membuang sampah setiap harinya? Saya biasa buang sampah. Sewaktu saya habis bersih-bersih gitu, saya kumpulin, saya buang sampahnya tempat sampah. Oke, di depan rumah. Jadi diangkutin. Iya, depan rumah saya. Oke, baik. Lanjut pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara Ibu mengajarkan anak Ibu membuang sampah pada tempatnya? Saya mengajarkan anak saya masih di dini hari agar buang sampah di tempat sampah, jangan buang sembarangan. Ya, jadi nggak dibuang di jalanan ya? Nggak. Oke, baik. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Apakah ada kebiasaan baik dari tetangga yang ingin Ibu terapkan? Jadi tetangga Ibu membuang sampah dengan rapi gitu ya. Pada tempatnya Ibu jadi ngikutin gitu ya. Iya. Lanjut pertanyaan keempat nih. Apa perubahan yang ingin Ibu lihat di lingkungan sekitar ini? Lingkungan kita jadi bersih, jadi nyaman, jadi anak-anak kalau main jadinya bagus gitu. Lanjut pertanyaan kelima ya. Apa dampak yang Ibu rasakan jika lingkungan dipenuhi sampah? Kita merasa was-was, takut ada
DBD kan sekarang lagi musim ini, nanti kalau musim hujan kan takutnya ada demam berdarah bagi anak-anak gitu. Kita harus ajarin anak kita biar kebersihan. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari SMKN 57 Jakarta. Di sini kita bertujuan untuk mewawancarai Ibu untuk mengetahui nih di sini pembiasaan pembuangan sampahnya tuh bagaimana ya. Ya. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Yunani. Oke. Mulai sesi tanya jawabnya. Yang pertama, bagaimana sih kebiasaan Ibu dalam membuang sampah setiap harinya? Di tempat sampah. Jadi di rumah ada tempat sampah sendiri. Dipilah atau bagaimana? Dipilah. Untuk yang sampah basah atau kering. Oke, baik. Nanti jadi diangkutin gitu ya di depan. Oke. Pertanyaan kedua ya Ibu, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan membuang sampah karena tempat sampahnya penuh atau pengangkutannya yang terlambat? Tidak, karena kan dia udah ada jatahnya pengambilan seminggu sekali. Jadi tiap seminggu sekali diangkutin. Oh, oke, baik. Lanjut pertanyaan ketiga. Apakah masalah sampah pernah mengganggu aktivitas Ibu dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Enggak. Tidak. Baik. Lanjut pertanyaan keempat ya. Apakah masalah sampah pernah menyebabkan bau tidak sedap di sekitar rumah Ibu? Enggak pernah sih, karena kan kita pisah ya. Ya, dipilah, jadi nggak menyebabkan bau yang nggak mengenakan gitu ya. Oke. Baik, lanjut pertanyaan kelima ya Ibu. Jika menyampaikan suatu usulan kepada RT mengenai masalah sampah, apa usulan tersebut? Paling ya bilang ke masyarakatnya aja untuk tidak buang sampah sembarangan, terus yang dikasih tahu pengarahannya untuk sampah kering, untuk sampah basahnya dipisah gitu. Jadi buat program gitu ya, cara pemilahan sampah ya. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu atas waktunya ya.